apa? Nah, untuk dampaknya menurut saya apa ya? Tertutup kemungkinan kalau misalkan perusahaan tidak melakukan manajemen strategi. Begitu setiap tahunnya perusahaan atau organisasi pasti ada evaluasi. Nah, evaluasi itu bagian daripada manajemen strategi gitu ya, respon daripada perubahan lingkungan ya, perubahan apa namanya zaman dan lain sebagainya ya, termasuk perubahan visi misi mungkin yang dilakukan oleh apa leader atau manajernya itu sendiri begitu. Jadi saya rasa tidak mungkin sebuah perusahaan tidak menerapkan manajemen strategi begitu karena dalam komponen atau dalam unsur-unsur manajemen strategi katakanlah evaluasi gitu ya itu pasti dilakukan setiap perusahaan begitu. Mungkin dia tidak paham sebagai manajer atau sebagai apa SDM di sana tentang manajemen strategik. Jadi saya sebut di sana ada manajemen strategik secara tidak langsung begitu Teh Pin. Terus yang kedua untuk model yang mana nih yang bagus untuk diterapkan di sebuah perusahaan atau organisasi itu bervariatif Kevin itu ya melihat apa namanya ada yang namanya tadi scanning in environmental scanning gitu ya artinya dia harus apa memindai lingkungannya seperti apa. Nah ini kan untuk perumusan manajemen strategiknya seperti apa gitu jadi variatif sebenarnya gitu ya bisa saja di luar model-model yang sudah dipaparkan tadi begitu. Nah, begitu Teh Vina untuk jawaban mangga dari TIA mungkin atau dari yang lain. Ya, terima kasih banyak izin menambahkan jawaban dari Akamal mengenai pertanyaan Tepina. Jika ada suatu lembaga itu tidak menerapkan manajemen strategi, akan seperti apa gitu lembaga tersebut? Tentunya jika ada suatu lembaga tidak menerapkan manajemen strategi, lembaga tersebut tidak akan mengetahui tujuan prioritas dari lembaga tersebut itu apa sih gitu. Terus nanti dari lembaga tersebut, jika walaupun sudah ada visi misi, tapi tidak ada strategi yang disiapkan untuk mencapai visi misi tersebut, itu akan mengalami kemunduran karena tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan dalam proses menjalankan visi misinya dengan strategi-strategi yang akan dicapai. Terus yang selanjutnya penggunaan sumber daya yang ada juga itu tidak akan efektif jika tidak menerapkan manajemen strategi dalam suatu lembaga tersebut. Nah, kemudian model strategi yang seperti apa sih yang baik untuk diterapkan dalam suatu lembaga gitu? Sebenarnya untuk pemilihan model itu diserahkan kepada lembaga itu sendiri. Jadi lembaga itu sendiri membutuhkan model yang seperti apa? Apakah akan dititik fokuskan kepada masalah pengelolaan keuangannya atau gimana? Itu kan macam-macam. Tapi jika menurut pendapat saya sendiri, model yang bagus diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan itu adalah model SWOT analisis. Itu model SWOT analisis. Jadi kan di sana suatu lembaga bisa mengetahui kekuatan dari dia sendiri itu apa. Karena itu dengan model SWOT analisis dia bisa mengetahui the interest-nya dia, kemudian eksternalnya dia dengan ancaman dan dengan peluangnya itu gitu. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Mangga dari yang lain. Teh Vina bagaimana memuaskan tidak jawabannya? Kalau untuk memuaskan mungkin saya akan terus belajar ya. Jadi ya saya tampung terlebih dahulu, nanti saya akan belajar lebih lagi. Oh iya, Seperti itu. mangga. Tapi terima Di, kasih untuk jawabannya. ya, di luar kuliah juga mangga lah untuk tindak lanjut. Mangga mungkin dari Bapak sendiri ada jawaban tersendiri Pak yang memang ingin disampaikan. Nanti aja dulu sok, diskusi aja dulu sok. Oh iya, siapa? Mangga teman-teman semuanya Teh Julia. Baik, izin Mau masuk, izin Kamal. masuk. Oh, ya udah. Oh iya, mangga siapa dulu? Jadi siapa dulu? Saya mah sedikit aja Teh Julia, cuma agak tergelitik tadi dengan Oh iya, pertanyaannya tadi, pengen nanggapin dikit. Sebetulnya eh, menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh Akamal, bahwasanya memang untuk menentukan mana yang lebih baik itu emang susah gitu, karena itu sifatnya kan relatif. Seperti halnya kita kalau di pembelajaran itu model pembelajaran. Kita tidak bisa menentukan model pembelajaran ini yang paling baik karena apa? Situasi dan kondisi siswa di kelas juga kan berbeda. Begitupun dengan lembaga, situasi kondisi lembaga yang mungkin nanti diberjalankan itu eh, kondisi lingkungannya dan lain sebagainya itu kan berbeda. Otomatis
variasi perbedaan tersebut akan menuntut dia untuk memilih model mana yang akan diterapkan di lembaganya. Begitupun mungkin kalau dalam pembelajaran, karena kondisi di kelasnya itu siswanya kurang misalnya dalam kemampuan problem solving, maka dipilihlah model pembelajaran problem solving. Atau mungkin eh, dengan model-model pembelajaran yang lainnya. Jadi analogi ini memang masuk untuk jika kita terapkan dalam model komponen strategik juga. Jadi untuk ditentukan mana yang lebih baik sepertinya ya relatif gitu, karena relatif nggak ada indikator khusus yang mengunci, oh ini yang terbaik, ini yang kurang, ini yang boleh diterapkan, ini yang enggak. Karena itu semua bergantung, balik lagi, bergantung pada situasi, kondisi lembaga yang hendak dijalankan. Mungkin demikian. Terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak Kang Bahrul. Dari siapa tadi, Ibu Pina atau Teh Julia? Eh, sedikit aja sih Kang, menambahkan dan menanggapi dari pertanyaannya Teh Vina. Yang pertama itu kan bagaimana gitu, bagaimana kalau sebuah perusahaan tidak menerapkan sistem eh, strategi di manajemennya gitu. Saya setuju sebetulnya dengan jawabannya Akamal, tapi mungkin yang paling ingin saya tambahkan gitu ya. eh, Kan ini kalau manajemen strategik itu hampir keseluruhan bisa kita lihat setelah beberapa waktu tertentu, kurun waktu tertentu gitu ya. Artinya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, secara tidak langsung sebetulnya setiap perusahaan itu memiliki model tersendiri gitu ya, manajemen tersendiri, strategi tersendiri. Tetapi mungkin ada beberapa yang belum sempurna gitu. Mereka hanya menerapkan untuk saat ini saja gitu. Tidak menerapkan untuk sistem jangka panjang. Nah, kemungkinan besar gitu. Yang dimaksud dengan Teh Vina tadi adalah mereka tidak mempunyai program rancangan untuk jangka panjang gitu. Program rancangan jangka panjang. Jadi yang dipikirkan ya udah sekarang lagi happening ya udah kita lakukan ini gitu. Tapi tidak melihat peluang-peluang di masa depan seperti apa gitu. Jadi kalau nanti ada kemunduran pasti ada kemunduran. Kenapa? Karena tidak bisa bersaing gitu ya, tidak mampu bersaing dan tidak mudah beradaptasi di kemudian hari gitu. Jadi kemundurannya mungkin akan terlihat tidak hari ini gitu. Kalaupun tidak menerapkan jangka panjang tidak terlihat hari ini, tapi nanti akan terasa gitu. Akan terasa di periode waktu selanjutnya. Nah, kemudian model mana yang terbaik gitu ya. Sebetulnya tidak ada model tunggal yang terbaik gitu. Setuju dengan yang disampaikan Abarul. Kenapa? Karena akan menyesuaikan dengan karakteristik keunikan dari perusahaannya masing-masing. Bisa jadi kolaborasi dari seluruhnya gitu. Seperti kita menerapkan dalam kegiatan pembelajaran gitu. Kita akan menerapkan metode mana yang paling cocok dengan karakteristik dan keunikan siswa. Tujuannya hanya satu, mengoptimalkan apa yang bisa dioptimalkan dari siswa tersebut. Nah, begitupun sama dengan perusahaan gitu ya. Perusahaan pun akan melihat kekurangan dan kelebihan potensi di timnya masing-masing. Jadi akan sangat memungkinkan dan akan sangat terjadi di lapangan ketika satu model kemudian dikolaborasikan dengan model-model yang lain gitu. Jadi tidak ada model tunggal yang terbaik sebetulnya gitu. Tapi kalaupun misalkan ada, itu bisa saja terjadi di lembaga-lembaga tertentu gitu. Tapi secara keseluruhan saya yakin setiap metode punya kekurangan dan kelebihan. Maka metode-metode yang ada itu gitu ya, saling melengkapi satu sama lain sesuai dengan kebutuhan di masing-masing. Begitu barangkali Kang Gamal ya, atur mohon pisan. Ya baik, terima kasih banyak ya Ibu Pina. Mangga, tadi mungkin yang sudah merespon Teh Julia. Baik, makasih banyak. Izin masuk, perkenalkan saya Julia dari kelompok 5. Izin memberikan
komentar dan juga pertanyaan. Untuk komentar sendiri dari kelompok 2 ini, alhamdulillah ya, maksudnya berprogres dari yang kelompok kemarin karena kan mungkin kelompok awal menjadi contoh untuk kelompok yang selanjutnya seperti itu. Tadi dari segi soal itu karena memang sudah di-share lebih awal ya dan saya juga baca dan akhirnya saya ada serasa senang sekali gitu ya, maksudnya bisa menjawab beberapa hal walaupun tadi, ada yang gak senengnya karena, lumayan ya ada beberapa yang salah tapi bikin mikir banget gitu ya, kenapa pas tadi dipresentasiin, betul gitu yang Tevina sampaikan gitu, kok jawabannya ini gitu beda. Nah itu sih paling yang menjadi, kritiknya gitu ya, jadi ada kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Kemudian, yang langsung aja mungkin ya, lanjut ke pertanyaan. Saya jujur masih cukup bingung dengan berbagai model, apalagi mungkin tadi dari, tayangan PPT-nya saya cukup bingung gitu kan. Karena waktu saya baca makalah pun ada sedikit tergambar, tapi pas, mendengarkan presentasi juga masih bingung ternyata gitu ya, karena terlalu banyak model seperti itu. Di situ kan kalau dilihat sedang membahas, model strategi pendidikan dan ada juga dari teori, model strategi dari perusahaan gitu ya. Nah, yang sedikit saya ingin bertanya gitu ya, di sini kan model itu, sebentar saya mau izin buat buka lagi PPT. Di sini kan dijelaskan bahwasanya model manajemen strategi ini adalah sebuah cara atau alat manajemen untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin dicapai gitu. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan pendidikan, berarti kan apa yang ingin dicapai dalam pendidikan. Nah, saya sedikit, sedikit tertarik mengenai bahasan model tadi, mengenai input sama output, seperti itu. Nah, pertanyaannya seperti itu, dan mohon maaf sebenarnya kalau tidak terstruktur, cara penyampaiannya. Jadi, kalau misalkan dalam sebuah lembaga pendidikan, kita kan melihat dengan model yang tadi, ada, ada input, ada proses sama output ya, Akmal ya. Berarti kan kalau misalkan input, berarti kita ketika menerima peserta didik ya, kemudian proses kita, eee, kiaskan dengan, proses pembelajarannya sampai dengan output. Berarti sampai dengan, peserta didik itu lulus gitu ya, akan menjadi seperti apa gitu kan. Nah, sejak dulu gitu ya, saya pernah, mendengar gitu, bahwasanya suatu hal yang tahapan yang bagus itu bukan hanya sebatas dari output saja, tapi juga ada outcome. Nah, jadi peserta didik yang lulus itu bukan hanya udah lulus aja, begitu lulus aja, tapi bisa memberikan feedback kepada sekolah tersebut dan bahkan itu menjadi salah satu hal yang, menarik dan menjadi support bagi sekolah juga gitu kan. Di mana orientasinya menjadi, sekolah yang, bermutu seperti itu. Nah, mungkin ingin sedikit, dijelaskan ya, eee, hal yang tadi saya paparkan dengan model yang seperti, Akmal sampaikan, dari mulai input, proses dan output. Tapi tadi saya, sedikit tambahkan mengenai outcome-nya kayak gitu. Apakah cukup saja, sampai output aja atau bagaimana kalau misalnya ditambahkan outcome seperti itu? Nah, kayak gitu mungkin Akmal mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya, kurang jelas gitu ya. Jadi hal yang ingin saya tanyakan lebih seperti itu, gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Teh Julia pertanyaannya, atas model-model dalam model manajemen strategik dalam pendidikan ya, input, output, input, proses dan output gitu ya, ditambah dengan outcome gitu. Namun terlebih dahulu saya ingin menanggapi tadi atas komentar Teh Julia gitu ya, yang mengomentari tentang pretest sama dengan Teh Vina. Ya, saya akui itu. Yang kedua adalah untuk penyajian PPT-nya bingung nih saya gitu kan. Nah, jujur Teh Julia ya, untuk memahami model-model ini saya juga bingung gitu ya. Kenapa katakan bingung? Saya itu kalau misalkan standar kebingungan saya itu kalau misalkan saya tidak bisa memberikan contoh begitu ya, itu artinya saya masih bingung tentang materi ini begitu. Dan pada kenyataannya tadi juga tidak ada contoh sebenarnya ya dalam pemaparan PowerPoint atas model-model yang disajikan gitu. Jadi memang agak bingung juga saya sebagai pemateri gitu. Mungkin ya em,
untuk memahami materinya kurang begitu ya. Jadi ya itu mohon maaf atas hal tersebut begitu ya. Nah, terus apa pertanyaan dari Teh Jul gitu ya, model manajemen strategik pendidikan apa input output dan input proses dan output trust outcome ya. Teh Jul, mohon maaf, bisa disederhanakan tidak untuk pertanyaan yang tadi? Maksudnya spesifiknya seperti apa gitu untuk pertanyaan? Atau gini aja mungkin Kang, contoh ataupun deskripsi lebih jelasnya lagi mengenai model yang tadi, model kan itu tuh ada ada tertutup sama terbuka ya. Ya, tapi kan itu Iya. intinya model input output gitu. Nah, mungkin lebih ke contohnya aja gitu. Seperti apa sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan itu seperti apa gitu. Dari proses input itu harus kayak bagaimana? Apakah memang ketika kita memilih peserta didik itu di awal input itu harus dites dulu? Berarti dalam artian peserta didik yang tidak mempunyai pengetahuan yang standar apa yang diharapkan oleh sekolah tersebut tidak diterima, padahal dia mau sekolah misalnya. Apakah misalnya sekolah yang bagus itu yang menerima berbagai kemampuan anak yang nanti dia memberikan proses yang baik di dalamnya sampai dengan dia memberikan output yang bagus atau mungkin dari awalnya juga inputnya harus dipilih nih. Nah, mungkin seperti itu ya kali ya. Gitu. Iya. Ya, sedikit jawaban dari saya mungkin ya untuk input, proses dan juga output ini kembali pada kosakata relatif ya, bagaimana strategi kita, visi misi kita tentang apa nanti output atau mutu lulusan yang kita harapkan begitu Teh Julia. Nah, ini menyesuaikan kembali begitu ya untuk apa mekanisme input seperti apa, terus prosesnya seperti apa, dan outputnya seperti apa yang paling bisa apa menganalisis atas model-model strategic manajemen yang harus diterapkan itu apa pelaku organisasi itu sendiri begitu ya, dalam arti ya di sini lembaga pendidikan itu sendiri begitu, bagaimana dia apa mencari strategi yang pas untuk mencapai visi misi atau goals yang dia tetapkan begitu atau yang dia tentukan seperti itu. Mungkin dari apa dari yang lain, mungkin dari saya atau yang lain untuk apa menjawab pertanyaan dari Teh Julia, mangga. Iya, izin masuk. Untuk pertanyaan Teh Julia mungkin ingin lebih dijelaskan pemahaman mengenai input dan output yang diterapkan, model input dan output yang diterapkan dalam dunia pendidikan. Gitu ya Teh Jul? Betul, Teh. Ya. Untuk yang ia pahami sendiri itu untuk model strategi input dan output dalam sistem pendidikan itu kan ada input output terbuka dan tertutup, di mana mengenai feedback yang ditanyakan tadi oleh Teh Julia itu ada dalam sistem input output yang tertutup gitu. Nah, untuk model strategi input dan output dalam sistem terbuka di lembaga pendidikan ini, di mana input yang dimaksud itu adalah masukan dari sistem terbuka lembaga pendidikan mencakup beberapa faktor dari lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi proses kinerja lembaga pendidikan tersebut gitu Teh. Nah, ini termasuk kebijakan tentang pemerintah, jadi yang dari luar, kebijakan tentang pemerintah mengenai pendidikan, kemudian kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang didirikan, kemudian perkembangan teknologi dan informasi, serta tren dan kurikulum dan metode pengajaran yang disediakan oleh lembaga pendidikan itu gitu. Nah, perubahan demografis yang mempengaruhi jumlah siswa dan karakteristiknya juga ini disebut input dari dunia dari sistem dari model strategi terbuka itu. Jadi kalau input itu lebih kebanyakan yang dari luar seperti kebijakan pemerintah, kemudian keinginan masyarakat terhadap lembaga pendidikan itu bagaimana gitu. Itu untuk input. Nah, untuk output sendiri keluarnya dalam sistem terbuka lembaga pendidikan itu meliputi prestasi akademik siswa, kemudian keterampilan yang diperoleh, kemudian sikap dan nilai yang ditanamkan, kontribusi terhadap masyarakat, dan kemajuan institusi pendidikan secara keseluruhan. Jadi ini itu
berfokus oleh lembaga sendiri yang dikelolanya gitu. Jadi bagaimana lembaga pendidikan itu akan membawa masyarakat yang telah mempercayai anaknya untuk memasukkan ke dalam lembaga pendidikan itu. Jadi bagaimana mengolah prestasi akademik siswa, kemudian keterampilan yang nantinya akan diperoleh. Nah, feedback yang dimaksud di sini dalam gambaran tertutup itu feedback yang didapati oleh masyarakat ketika masyarakat mempercayai atau memasukkan anaknya ke dalam lembaga pendidikan itu. Itu mungkin untuk mengenai feedback yang dijelaskan dalam gambaran model strategi tertutup ini. Itu Teh Jul, terima kasih. Ya mungkin waktunya tinggal Ya, Kang dicukupkan untuk sesi diskusinya. Oke. Ini banyak yang ini. Oke, waktu kita juga sudah mulai habis. Waktu 100 menit ternyata tidak cukup ya untuk menggali semua hal yang bisa dipelajari dari materi-materi ini. Cuma gini, nanti saya akan kirimkan di link Google Drive buku-buku tambahan dari yang terkait dengan metode manajemen strategi. Saya ingin perlihatkan satu buku yang ini bukunya adalah buku terkait dengan Management Strategic for School Development. Strategic Management for School Development. Anda bisa baca ini. Bentar. Ini bukunya. Leading Your School's Improvement Strategy. Ini bukunya Brian Fiedler. Dan di antara bagian yang menurut saya penting untuk dikaji, itu adalah bagian ini. Tentang Strategic Planning for Model for Schools. Rata-rata hampir pembahasan terkait dengan manajemen strategik itu, karena memang dalam sejarahnya juga seperti itu. Pembahasannya adalah di perusahaan, pembahasannya di organisasi komersial, bahasanya begitu. Ya. Nah, sementara di dunia pendidikan memang sangat terbatas. Tidak semua komponen yang terdapat di dalam manajemen strategik for commercial organizations itu bisa dipakai di dunia pendidikan. Namun nilai-nilai baiknya juga ada yang bisa dipakai. Nah, saya ingin Anda nanti mengkaji buku ini, terutama untuk kelompok lain juga yang nanti boleh jadi bisa merevisi terkait dengan tugas revisiannya ya untuk artikelnya atau untuk book chapternya. Lalu yang kedua, Anda juga bisa melihat bagaimana cara orang lain itu menjelaskan ini nih. Beberapa referensi Anda bisa buka di Google Scholar. Tulis oleh Anda implementasi strategic management di madrasah. Kalau kita baca satu-satu, nanti akan kita lihat ada beberapa artikel yang menarik loh. Paling tidak Anda bisa kutip ini sebagai bahan juga, ya, termasuk bahan untuk Anda nanti menulis artikel untuk tugas yang terkait dengan IASP yang saya pernah sampaikan di pertemuan pertama kedua. Manajemen strategik pada hubungan masyarakat, bidang garap manajemen pendidikan. Ada lagi sini judul yang lain, manajemen strategik pada peserta didik sebagai bidang garap manajemen pendidikan. Yang tadi ini yang barusan peserta didik, yang ini adalah hubungan masyarakat dan banyak yang lain. Atau contoh lain seperti ini, faktor penghambat implementasi manajemen mutu dalam pendidikan Islam. Nah, ini juga menarik nih. Ada lagi artikel lain, bagaimana penerapan manajemen strategik dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah Al-Nikmah Al-Islamiyah Al-Sanawiyah Phnom Penh, Kamboja. Kamboja malah pendidikan.
Kalau ini implementasi manajemen strategik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SD. Jadi yang begini juga dibaca karena boleh jadi dia mengutip referensi-referensi yang penting untuk Anda baca. Kemudian lagi ini ada judul artikel, ini sama tadi. Ini nih, implementasi manajemen strategik dalam meningkatkan pendidikan di meningkatkan mutu pendidikan di SMK YP 79 Majalaya, Kabupaten Bandung. Ada lagi riset-riset lain, peningkatan mutu pendidikan melalui strategi implementasi manajemen berbasis madrasah. Saya pikir ini akan akan menarik ketika tadi disebutkan bagaimana penerapannya, bagaimana aplikasinya di lembaga pendidikan. Nah, terkait model yang tadi diperdebatkan, memang satu pun tidak ada model yang disepakati bahwa ini model yang dipakai. Yang pasti adalah Anda mengambil sumber dari mana, bahwa itulah modelnya. Nah, jadi kalau ditanya, berdasarkan sumber dari sekian, sumbernya beda lagi nanti jumlahnya. Sekali lagi, itu pun didapat karena berdasarkan hasil riset mereka di lapangan terkait dengan manajemen strategi. Jadi jangan terlalu aneh ketika ada perbedaan seperti itu. Ya. Makanya apa yang digunakan oleh presenter, sumbernya itulah yang dijadikan sebagai bahan untuk kajiannya. Makin banyak nanti Anda kan bisa menyebutkan, menurut A model itu ada 5, menurut B model itu ada 4, model B, menurut C model itu ada 8 contohnya. Semua juga punya pendapat yang itu berdasarkan hasil riset masing-masing. Gitu. Saya pikir ini tidak menjawab semuanya, tapi paling tidak saya nanti kirimkan linknya pada Anda. Sebenarnya linknya yang kemarin aja, tinggal penguatan saja, dan itu bisa dipakai untuk referensi. Untuk kelompok 3 dan seterusnya, mudah-mudahan terjadi perbaikan. Saya sudah WA di grup tentang besok kumpulkan semua dikumpulkan di PJ, nanti PJ siapkan Google Drive-nya, dibuat rapih ya. Kelompok 1 judul namanya siapa aja, kelompok 2 namanya siapa, itu aja lah, tidak usah pakai tema lah, cukup kelompok saja, tapi nanti berurutan dari kelompok 1 sampai kelompok bawah. Oke, dan saya berharap tugas terkait UTS itu segera bisa dieksekusi di bulan April setelah libur Idul Fitri. Nanti terkait dengan teknik penulisan, searching artikel kemana, dan lain-lain, nanti saya akan sampaikan di pertemuan mungkin setelah Lebaran. Atau kalaupun sebelum Lebaran, saya bikin video juga bisa, nanti saya sampaikan, ini loh yang harus Anda kerjakan, tahapannya begini, harus seperti apa, dan lain. Demikian, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dan selamat menjalankan ibadah Ramadan sampai dengan selesai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.